Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Wonorejo Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu curir yang berarti pelari serta curere yang berarti berpacu. Dulu istilah ini dipakai dalam dunia olahraga, jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat atau penghargaan lainnya. Istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah atau penghargaan. Adapun pengertian kurikulum ini disampaikan dalam undang-undang dan oleh para ahli pendidik berikut menurut mereka. Menurut Prof. Dr. S. Nasution, Prof. dalam buku yang berjudul Kurikulum Pembelajaran, menyatakan kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. 2. Dr. Randes Nahna Sudjana dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Karya tersebut mengartikan kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang terintegritas, yaitu sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, tema, konsep, dan topik baik dalam bentuk within single disiplin, across several discipline and within and across learners. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu dalam sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengajaran yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan berkembang sejarah dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Kurikulum sebagai suatu substansi kegiatan pembelajaran yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum 2013 sebagai suatu sistem dari sekolah, pendidik, bahkan masyarakat. Kurikulum sebagai suatu bidang studi untuk mengalami dan mengembalikan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum tersebut. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengangkat kompetensi guru, memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target pencapaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Menjelaskan perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar
Nasional Pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Jam pelajaran pada kurikulum dari kelas diatur per minggu, sedangkan kurikulum Merdeka menerapkan jam pelajaran per tahun. Alokasi waktu pembelajaran pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel daripada kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Positif dan negatif perubahan kurikulum bagi pelajar saat ini. Dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dampak negatifnya ialah perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.